tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Pembina upacara memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Perhatian seluruhnya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan unsur pimpinan, Dewan Guru, beserta staf tata usaha, segenap keluarga besar SMA Plus PGRI Cibinong, para pengibar, kemudian petugas upacara, paduan suara, dan anak-anak kelas 12 yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berdiri tegak melaksanakan kegiatan upacara sebagai salah satu ciri-ciri nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada pemimpin kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, suatu saat ketika saya keluar dari Masjid Al-Mizan, ada seorang anak bertanya kepada saya, "Pak, boleh nggak saya nanya?" Tentu saja boleh, kenapa tidak? Dia bertanya kepada saya, "Kenapa sih Pak di sekolah itu rambutnya harus pendek?" Ya. Itu pertanyaan, saya kira pertanyaan, bukan pertanyaan yang aneh, tapi sebuah pertanyaan ingin tahu. Karena segala sesuatu itu bedanya tipis, apa ada manfaatnya atau tidak. Saya bilang, semua peraturan yang dibuat tujuannya sama. Satu, apa? Supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Sama ketika kalian piket di kelas juga, untuk apa? Pak, saya di rumah nggak pernah nyapu. Tapi kok di sini disuruh nyapu, semua pembantu saya yang melakukan? Tidak. Sini kalian diajari bagaimana bertanggung jawab. Dan kalau sudah bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab di sekolah. Sama ketika kalian mau upacara juga sama. Anak-anak yang bertanggung jawab akan memakai pecinya tuh benar, bukan dibalik. Sehingga rambutnya kelihatan. Ya. Benerin kalau yang masih belum benar.
Itu namanya tanggung jawab. Dan kalau sudah tanggung jawab, ketika kalian menjadi seorang pejabat, akan menjadi pejabat yang tanggung jawab. Ya, sebagai seorang pengusaha yang tanggung jawab kepada karyawannya. Sebagai seorang suami yang tanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai seorang istri yang tanggung jawab kepada suaminya. Sebagai seorang anak, tanggung jawab kepada orang tuanya. Di sekolah adalah hanya sekedar latihan, bukan yang sesungguhnya. Tetapi memang latihan itu harus lebih kuat dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Seorang petinju akan bertinju 12 ronde, tapi dia latihan 100 ronde. Seperti itu. Saya harus ucapkan terima kasih kepada tim futsal. Meskipun tidak sampai babak final, tapi mereka bertanggung jawab membawa supporter sehingga supporternya aman bila kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan. Ya. Mungkin nanti ada lagi DBL, saya juga minta semuanya harus bertanggung jawab. Kita bukan hanya membawa diri kita sendiri, tetapi kita membawa nama keluarga, membawa nama besar sekolah SMA Plus PGRI Cibinong. Nah, itu namanya tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, saya pernah nonton podcastnya Helmi Yahya. Ya. Kebetulan Helmi Yahya itu berbicara dengan salah seorang yang sudah sukses. Pertanyaannya, dari sekian banyak orang sukses, ternyata mengerucut ada 3 alasan kenapa orang itu sukses. Itu dari wawancara Helmi Yahya bersama narasumber yang dia undang ke podcastnya dia. 3 itu apa saja? Yang pertama katanya, kalau kita mau sukses, kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Nomor 2, cerdas itu tepat sekali. Kalau kita ngikuti kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia atau menginginkan dunia, telah dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau ingin sukses dua-duanya dengan ilmu juga. Malahan Islam menempatkan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang lain. Jangankan manusia, maaf ya, kita menyebut binatang. Anjing yang disekolahkan itu harganya lebih mahal daripada anjing yang tidak disekolahkan. Kenapa? Karena memiliki ilmu, apalagi manusia. Jadi syarat yang pertama kalau kalian mau sukses, ilmu. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, belajar. Habiskan waktu muda kalian sekarang di sekolah untuk belajar, daripada nanti menyesal, tidak ada satupun perguruan tinggi yang bisa menerima kalian. Ya. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Ya. Atau Allah selalu memberikan kepada orang-orang siapa yang sungguh-sungguh di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalannya. Jadi yang pertama ilmu. Yang kedua ternyata kesuksesan orang-orang hebat katanya, karena mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Punya perasaan empati, merasa tersentuh ketika melihat orang-orang kesusahan, tetangga kesusahan. Tangannya murah untuk memberi, bukan untuk menerima. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Pak, saya kan pelajar, nggak punya uang. Memang tidak usah harus banyak. Kita punya 1.000, 2.000, kita bisa bantu orang lain. Mungkin buat kita 1.000, 2.000 tidak ada manfaatnya, tapi buat orang lain bisa beli misalkan sedikit kerupuk untuk tambahan makan. Banyak orang-orang yang sebelum sukses dan sudah sukses sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Saya malah kemarin lihat ada seorang pengusaha, dia bilang, saya sudah kaya sejak dulu katanya. Bukan sekarang karena ayah saya kaya, tetapi saya sudah banyak melakukan dosa, kata dia itu. Lalu bagaimana supaya dosa saya terhapus? Apa yang harus saya lakukan? Kata kiainya, bangun masjid katanya.
Kenapa? Karena ketika masjid itu dibangun, banyak orang yang beribadah di dalamnya, maka pahalanya mengalir kepada orang yang infak, yang wakaf. Kata Kiai lagi, tapi kan bangun masjid itu harus dipelihara. Bagaimana listriknya, bagaimana airnya, bagaimana kebersihannya. Dan untuk biaya pemeliharaan masjid yang besar itu, karena dia sekitar 56 miliar, kalau tidak 56 hektar yang dia wakafkan. Itu butuh biaya operasional 300 juta rupiah 1 bulan. Akhirnya dia wakafkan lagi hartanya. Yang terakhir, Pak Kiai, harta saya banyak, 75% harta saya wakafkan untuk masjid. Dan 25% baru untuk keluarga saya. Itu pun tidak cukup untuk 7 turunan. Yang kedua, kegiatan sosial. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Hampir semua orang sukses selalu memuliakan ibunya. Semua orang sukses begitu. Memuliakan ibunya. Nah, kalau ada di antara kalian sejak siswa sudah tidak hormat, sudah tidak taat kepada orang tuanya, maka pintu kesuksesan itu akan tertutup. Ya, terutama ibu. Tentu saja ayah juga sama, bukan berarti ayah tidak dihargai, sama. Dan juga guru-guru kalian. Sekarang ada istilah adab etika di atas ilmu. Akhlak itu harus lebih dahulu daripada ilmu. Ya. Kalian harus berkhidmat kepada orang tua kalian, terutama ibu, kepada ayah kalian, dan kepada guru-guru semuanya. Dan pengkhidmatan itu harus keluar dari hati kita. Begitu juga guru-guru. Kalau ingin anak-anak muridnya sukses, guru-guru harus mencintai murid-muridnya. Murid-murid harus mencintai gurunya. Hanya itulah yang bisa membuka kesuksesan di masa depan kalian. Ilmu pengetahuan, kegiatan sosial, dan berkhidmat kepada orang tua. Demikian arahan dari saya, semoga bermanfaat, dan Bapak doakan kelas 12 SMA Plus PGRI Cibinong sukses meraih perguruan tinggi yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu.
Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkanlah segala khilaf kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, Ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, Ya Alim, Zat yang Maha Pemberi ilmu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Setelah pengumuman, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan, diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Upacara meninggalkan lapangan. Pengumuman. Siap gerak. Istirahat merdeka. Ya. Kasih space buat foto. Iya. Udah paham banget ya. Apa kabarnya kelas 12? Capek, semangat ya. Udah dari jam 6 udah sekolah. Oke, kita panggilkan nih siswa berprestasi lagi ya. Peraih medali perak Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional mata pelajaran Bahasa Inggris, Zahra Aulia Fitriani 12 IPA 2. Peraih medali perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Evan Bayaki 12 IPA 2. Dipersilahkan maju ke depan dan kepada Bapak pimpinan untuk menerima
piagamnya. Semua bisa berprestasi ya. Silakan Bu Sri. Iwan Gunawan, foto bareng. Kanan kiri. Ya, semoga prestasi yang diraih menjadi keberkahan ya bagi dirinya dan orang sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya speech-nya agak beda nih ya hari ini. Bukan public speaking kayaknya namanya karena nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, hari ini akan ada kultum kuliah 7 menit Nihongo no Sukichi dari Latif Zen 12 IPA unggulan 3. Latif yang mau suruh terjemahin siapa kira-kira Tip? Nopal. Mantap, siap-siap Nopal. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. はい、校長先生、ドクター・グスローマン MPD と、先生方、そしてお素敵な皆さん、おはようございます。今回、地方語を勉強しましょうというスピーチをしたいと思います。インドネシアにはさまざまな文化があります。例えば音楽や、踊りや地方語などがあります。サバンからマラオケにかけてさまざまな地方語があります。例えばバタク語とか、ベタウイ語とかスンド語などがあります。僕はスンド人ですから、知っている地方語はスンド語だけです。スンド語は面白いですけど、勉強するのは難しいだと思います。でも実は、スンド語と日本語の、同じことがあります。例えば表現の使い方です。スンド語にはインディとかアンカとかミアスがありますね。最初はインディです。インディとは、目下の人に使う言葉です。この言葉は日本語でおいでになるという意味です。次は、アンカです。アンカとは同年代に使う言葉です。この言葉は日本語で、アンカとは行くという意味です。そして、インディとはおいでになるという意味です。最後はミオスです。ミオスは名誉の人に使う言葉です。この言葉は日本語で、伺うと言います。でも僕にとって残念なことは今皆さんは
地方語を使っているのは少ないだと思います。皆さんは外国語とかインドネシア語の、友達と喋るときに使います。外国の勉強するのはいいことだと思いますけど、地方語を忘れなくて、永続させるために勉強することもいいことだと思います。だから地方語を勉強しましょう。はい、以上です。ありがとうございました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala? Oh udah. Thank you. Mana Novel mana? Nih, tadi dia ngomong apa Pak? Yang saya dengar Sundanis doang ya. Tentang apa? Bahasa daerah, Pak. Oh, tentang bahasa daerah. Oh ya denger itu mah. Oh, tadi ada Sunda gitu. Gak tahu. Oke, ternyata Novel lebih grogi daripada Latif. Tadi ngomongin apa, Tip? Jadi atau sedikit kan, kebanyakan kalau ngomong sama temen tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Sebenarnya belajar bahasa asing itu hal yang bagus, cuma kita jangan sampai lupa sama bahasa daerah gitu. Weh, cakep banget ya. Iya, jangan lupa sama bahasa daerahnya. Oke, selanjutnya. Muhammad Fakih Hadi Putra, 12 pionir dengan bahasa Arab. Where is Ohang? Silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Wakil, pecinya dipakai biar ganteng di fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ismi Muhammad Fakih Hadi Putra, ana min saffu ats-tsaniyata asyar pionir. Qabla an nabda, hayya nashkurullahu ta'ala ala ni'matihi. Salatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal waqt aktaru syukran kathiran ala mudirul SMA Plus PGRI Cibinong Dr. Agus Rohiman MPD. Fi hadzal waqt sa'ak wilulakum hayati al-yaumiyah fi yaumil utlah. Fi yaumil utlah ana astayqadha fi sa'ah al-khamisah wa ba'da dzalik ana usolli fi masjid qaribi minal baiti wa fi sabah ana akulu ma usrati fi sa'ah as-sadisah wa bada akulu ana aknusu baiti hatta ana al-abu qurata risah ma asdiqai hatta salatul asri wa ba'da dhalik ana usya'id al-walidain wa fil lail anamu ba'da ana adrus li astaidu li yaumil ithnain. Yumkin hadha minni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hei. Gimana perasaannya? Sukron, Mas Sukri, jazakallah ya. Tadi dia cerita apa? Ada yang tahu? Evan biasanya tahu Evan. Where is? Evan tahu dong. Tahu, dia senyum-senyum. Sini Van. Deg-degan. Diamin-aminin tadi, tahu-taunya yang dia ceritain kagak bener loh. Sini Van, dia ngomong apa Van? Satu kalimat aja Van. Oke, tadi Pak Kito menceritakan tentang kehidupan dia sehari-hari dari sholat subuh sampai sholat isya ya. Sampai tidur, kayak gitu Bu. Tapi itu hari libur ya? Libur. Hari libur, kerjanya nonton YouTube ya ternyata tuh. Oke, thank you Faki, thank you Evan. Ada pengumuman lagi? Cukup ya? Siap gerak. Siap gerak. Nyaman banget ya? Oke, tanpa penghormatan bubar barisan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.